Ketika kita membangun sebuah rumah, badai datang atau terjadi gempa. Pada saat itu, rumah kita tidak runtuh. Tetapi rumah orang lain runtuh. Semua lenyap. Saat banjir melanda, rumah itu tidak ditemukan lagi. Lalu, ketika ditelusuri, apa penyebabnya? Oh, ternyata fondasinya tidak kuat. Tidak dibangun dengan kokoh. Jadi, ketika terjadi gempa tertentu, atau ketika diterpa badai, atau saat banjir menyerang, rumah itu langsung tercabut akarnya. Runtuh, lalu di tengah banjir besar, ditiup dan tersapu pergi. Itulah karena rumah itu tidak dibangun di atas fondasi yang kuat. Hari ini, fondasi yang kita bicarakan adalah fondasi lama. Saudara-saudara, kalian tahu siapa yang telah mengalahkan setan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan setan, Satan. Dalam Tuhan terdapat Roh yang mengatasi setan. Yaitu firman Tuhan yang berkata, di dunia ini, kalian akan mengalami penderitaan. Tetapi kalian harus tetap berani. Karena aku telah mengalahkan dunia. Jika kita diserang oleh roh jahat, oleh setan, atau oleh malaikat yang jatuh, kita bisa mengevaluasi. Apakah kita benar-benar telah terjebak? Apakah kita masih mempertahankan iman kepada Tuhan? Apakah kita sedang diserang? Kadang-kadang memang begitu. Misalnya, apakah saudara-saudara kita diserang oleh keduanya? Kita semua, bahkan saudara-saudara kita, juga diserang. Saudara-saudara kita turut diserang. Lalu, di tengah serangan itu, apakah kita masih mengasihi saudara-saudara kita? Jika yang menyerang kita juga menyerang saudara-saudara kita. Kemudian, saudara-saudara kita juga diserang. Pada saat itu, semuanya sudah diserang. Apakah kita masih hidup mencerminkan Kristus? Kita tahu bahwa semua yang bernaung dalam nama Tuhan mengenalnya. Pada waktu yang tepat, pengantin dipersatukan. Dia menebus pengantinnya, dan menebus mereka. Jadi, saudara-saudara surgawi adalah pengantin Tuhan. Karena mereka adalah pengantin Tuhan. Apakah kita mengasihi sesama? Jika kita mengasihi sesama, jika kita mengasihi Tuhan, pastinya kita mengasihi anggota tubuh Tuhan. Pengantin Tuhan, dalam proses ini, benar-benar menguji apakah kita mau mencari kasih. Untuk menemukan kasih yang sempurna. Dalam proses, selama serangan seperti ini, janganlah kita mempersoalkan kata-kata salah yang diucapkan saudara-saudara kita. Atau secara tidak sengaja. Sebenarnya, mereka tidak tahu. Jika mereka mengatakannya, mereka juga tidak mengerti mengapa. Mereka mengucapkan hal seperti itu. Dan pada dasarnya, kata-kata mereka tidak dimaksudkan untuk menyakiti kita. Tetapi mengapa kita tetap terluka? Oh, kebetulan kita juga terjebak. Saudara-saudara kita pun turut terkena. Jadi, apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Serahkan seluruh kasih kita. Agar terlihat bahwa kita telah hidup mencerminkan Kristus di dalam Tuhan. Contohnya, jika Tuhan ada di antara kita. Lalu, jika saudara-saudara secara tidak sengaja berkata yang menyinggung Tuhan, apakah kita masih mengasihi saudara-saudara kita? Tentu saja kita mengasihi. Benar-benar penuh kasih. Meskipun secara tidak sengaja berkata yang menyinggung Tuhan, meski tanpa sengaja mengucapkan kata yang menyinggung Tuhan, apakah kita tetap mengasihi mereka? Karena mereka adalah bagian dari tubuhku. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihi? Mereka adalah karunia yang dianugerahkan kepadaku. Meskipun tanpa sengaja mereka diserang oleh Satan, atau tanpa sengaja mengucapkan kata yang salah, sampai menyinggung aku tetap mengasihi mereka. Karena Tuhan telah menebus saudara-saudara dengan darahnya. Oleh karena itu, jika kita diserang oleh yang jahat, atau ketika diserang oleh orang-orang yang dipengaruhi oleh setan, kita tetap saling mengasihi. Pada saat itulah iman kita terbukti. Memastikan apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Memastikan apakah kita menjaga kebenaran. Jika kita menjaga Yesus Kristus, dalam Roh Kristus itu berarti, ya, dalam Roh Kudus Allah itu adalah cinta. Karena buah terbesar dalam Roh Kudus adalah cinta. Aku berulang kali berkata, aku memberimu perintah baru, yaitu supaya kalian saling mencintai. Saling mencintai berarti tidak ada alasan, benar kan? Orang lain mungkin tidak mencintai kita, atau tanpa sengaja berkata sesuatu yang menyakiti kita, atau roh saudara-saudari itu mungkin sedang diserang oleh roh jahat sementara. Mereka juga kadang salah menyakiti kita. Apakah kita tetap mencintai mereka? Tetap mencintai mereka. Menggunakan cinta untuk mengalahkan serangan dari saudara-saudari yang menyerang kita. Dengan begitu, saudara-saudari akan terus bertumbuh dalam kasih. Terus tidak putus asa dalam tubuh ini. Tetap berada dalam tubuh Kristus. Segala yang kita lakukan bertujuan membangun sesama saudara di dalam Kristus. Agar tubuh ini tumbuh dan berkembang sempurna. Semua anak-anak Allah tidak meninggalkan gembalanya. Misalnya jika seorang saudara atau seorang saudari berkata, saudari itu sangat menghargai saudara tersebut. Kemudian saudari lain menyakiti kita. Maka kita, karena cinta kepada saudara itu, saudari itu juga saudara kita, pengantin Kristus. Atau saudara itu juga saudara kita, pengantin Kristus. Maka apakah kita tetap mencintai? Mencintai dengan tulus. Amin.